Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Henry Simon. Jadi kali ini saya akan membuat video singkat tentang Tableau. Berikut breakdownnya. Jadi mengenai pertama adalah komponen dari Tableau. Jadi Tableau itu sebenarnya adalah suatu reporting aplikasi untuk BI ya, untuk business intelligence. Nanti saya akan menceritakan tentang komponen-komponen dari Tableau. Lalu saya akan menjelaskan tentang feature map di Tableau desktop. Jadi memang di Tableau ini saya lihat yang cukup canggih itu adalah feature mapnya ya. Jadi dia menyediakan longitude dan latitude dari kota-kota yang sudah ada. Jadi ada library-nya mengenai listing kota-kota yang sudah ada. Country, airport, zip code itu sudah ada library-nya. Dan itu cukup lengkap ya, termasuk kota-kota di Indonesia dia sudah ada. Dan kalau belum ada Anda bisa menambahkan sendiri juga kota-kota yang baru misalnya. Oke. Apalagi tentang feature map ya. Oke, saya lanjut. Jadi yang ketiga juga mengenai download sampel. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana mendownload sampel report dari Tableau server sehingga kita bisa mempelajari feature-feature canggih yang disediakan oleh Tableau server itu ya. Bagaimana cara pembuatan report yang baik. Lalu selanjutnya saya akan membuat data simple di Excel yang nantinya data ini akan dijadikan sebagai data source untuk pembuatan report. Jadi dan selanjutnya di sini saya akan membuat report dengan data yang tadi saya prepare. Oke, mari kita mulai saja. Jadi pertama itu kita mesti tahu dulu komponen apa yang ada di Tableau. Di sini kalau kita lihat ke websitenya, dia ada beberapa komponen. Pertama itu adalah Tableau Desktop. Jadi Tableau Desktop ini adalah client aplikasi di Windows ya biasanya untuk pembuatan report, di mana nanti report ini Anda bisa publish ke server sehingga bisa dilihat oleh orang lain melalui web. Lalu dia ada Tableau Prep. Tableau Prep itu adalah semacam kayak ETL tools. Jadi Anda bisa ekstrak, Anda bisa get data dari berbagai macam source, Anda transformasi, terus Anda load ke database atau juga bisa langsung ke Tableau server punya data. Setelah Anda buat job tersebut, Anda bisa publish ke server dan berikutnya Anda bisa schedule ya. Ya kelebihannya menggunakan ini daripada Anda menggunakan ETL, jadi usernya itu bisa Anda nggak perlu IT user gitu loh, nggak perlu orang IT, Anda usernya sendiri pun bisa membuat ETL gitu sendiri. Dan dia bisa juga men-schedule-nya di server sendiri juga. Jadi misalkan saya butuh report ini jam 3. Jadi dia bisa aja membuat job untuk menggetnya itu jam 2 atau jam 1 gitu kan. Tanpa perlu bantuan orang IT misalkan. Nah, lalu dia ada Tableau server. Jadi ini tempat Anda mau melihat report-report, Anda cukup ke web ini saja. Dan Anda bisa melihat report-report yang ada. Ada juga Tableau Online. Ya, Tableau Online ini adalah cloud. Sebenarnya sama dengan Tableau server, cuma dia di cloud ya. Ya itu saja. Jadi itu adalah berikut beberapa komponen yang di Tableau yang cukup penting. Ada lagi komponen lainnya, tapi saya juga belum explore. Yang saya explore baru ini. Dan ini juga udah cukup sih kalau saya lihat. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang feature map di Tableau desktop ya. Jadi di sini dia feature-nya sih cukup canggih. Dia sudah waktu install dia menyediakan database table ya, yang berisi tentang negara-negara yang ada, kota-kota yang ada, zip code yang ada, dan airport dan macam-macam. Dia sudah menyediakan longitude dan latitude-nya. Di sini filenya itu tersimpan di sini. Kalau Anda install di D ya, kalau Anda install di C ya cukup ganti aja ini di C. File listing city-nya, country-nya itu Anda bisa lihat dengan menggunakan Tableau. Jadi kalau Anda punya Tableau desktop, Anda cukup buka di folder yang tadi. Di sini Anda bisa lihat. Coba kita klik all file.
Jadi tabelnya sendiri itu ada yang ini cukup besar, berisi 300 mega. Ini adalah tipenya Firebird database. Tapi biasanya kalau kita nggak buka yang ini, kita buka yang ininya, ini metadatanya. Misalnya kita buka country-nya. Nah, di sini kita bisa melihat datanya. Saya update. Nah, ini adalah listing dari negara. Di sini kita bisa coba filter. Name-nya, kita mau lihat Indonesia saja misalnya. Lalu juga Malaysia misalnya. Kita klik OK. Update. Nah, ini kan terlihat Indonesia dan Malaysia. Dia ada latitude-nya, longitude-nya, dan ada juga file kolom dengan tipe geometri, polygon. Jadi berikut ada data tentang oh ya, di sini juga ada banyak lagi tentang informasi lainnya. Ada airport, ada city, ada kongres, ada state, ada zip code, ya postal code, ada macam-macam ini informasinya. Jadi ya lumayan, ini cukup membantu. Jika misalnya Anda cuma tahu zip code-nya saja, Anda bisa pakai ini link ini untuk mendapatkan latitude dan longitude-nya. Oke. Berikutnya saya akan coba download sampel report dari Tableau server ya. Jadi kita coba ke Tableau server. Ini saya sudah ada Tableau servernya. Saya akan coba login. Jadi di sini dia sudah menyediakan Tableau sampel ya. Kalau Anda install, di sini kita bisa lihat dia ada Superstore, dia ada produk. Jadi berikut reportnya. Di sini nanti Anda bisa download. Nah, kalau Anda klik download, dia akan dia akan bisa mendownload dalam berbagai macam versi ya. Bisa ada image, PDF, PowerPoint. Nah, yang kita download tuh misalnya Tableau Workbook kalau kita mau mengedit ya. Ini saya cancel karena saya sudah download sebelumnya. Saya akan coba buka. Sorry, ini sebenarnya sudah ada, jadi saya buka saja. Ini saya close. Oke. Nah, ini berikut adalah contoh dari overview. Overview itu adalah dashboard. Dashboard itu sebenarnya kumpulan dari beberapa macam sheet. Nah, ini mari kita lihat dulu data source-nya itu. Yang sampel ini sebenarnya dari Tableau Extract. Berikut kolom-kolomnya, sebenarnya cukup banyak. Di sini waktu di overview-nya Anda bisa buka sheet-nya. Ini jadi dari dashboard ini sebenarnya berasal dari sheet mana sih? Kita bisa klik di sini. Oh, ternyata dia dari sheet cell map. Nah, ini berikut ada dimensionnya, ada measure-nya. Dan yang ini juga misalnya kita bisa open sheet-nya. Ternyata ini adalah cells by segment. Ya, berikut. Dari sini jadi kita bisa pelajari lah kalau dari sampel ini bagaimana cara pembuatan reportnya sih. Bagaimana dia menambahkan ini filtering dan macam-macam. Dia juga ada forecast. Dia juga ada what if skenario. Jadi what if skenario ini dia menggunakan bisa ada input ya. Nah, ini sebenarnya parameter. Jadi parameter dimana kalau Anda rubah-rubah ini dia bisa mempengaruhi angka-angka di sini. Nah, ini angkanya kan berubah. Conversion rate. Ya, seperti itulah. Jadi Anda bisa bukan cuma static report tanpa input, di sini juga Anda bisa melakukan input dengan analisa misalnya. Oke, berikutnya saya akan coba membuat simple data di Excel untuk dipakai di Tableau. Berikut contohnya. Saya akan coba, ini saya juga sudah buat ya di Excel. Di mana Excelnya ya? Oke, ini di Excelnya. Kita lihat. Ya, ini Excelnya. Datanya sepertinya ada country, state, city. Ini sudah saya buat. Ada customer dan data penjualan.
Cukup simpel sih, jadi datanya nggak terlalu banyak, cuma 7 record saja. Menariknya, walaupun cuma 7 record, saya bisa bikin dalam bentuk tampilan peta gitu. Sorry, mana ya? Oke, di sini saya akan coba buka Tableau-nya. Saya akan coba buat report baru ya. Oke, ini saya close. Di sini saya akan mengimpor dulu datanya dari Excel. Excelnya yang tadi. Dia langsung otomatis tahu ada country, state, dan sebagainya. Oke, mari kita buat worksheet baru. Saya akan namakan ini adalah by region misalnya. Di sini, oh ya sorry, di data source tadi itu Anda bisa men-set ya tipe-tipenya, apakah ini string, date, dan sebagainya. Dan kalau dia memang ada geographic role, Anda bisa set, ini adalah country region. Kadang saya menggunakan bahasa Inggris, dia langsung mengenali bahwa ini adalah tipenya country, state. Tapi kalau mungkin bahasa Indonesia, kota misalnya, Anda harus manual, Anda set bahwa ini adalah kota itu adalah city gitu. Nah, jadi bagus kalau kita buat bahasa Inggris, dia langsung dikenali. Kalau ini adalah string, biasa saja bukan geographic role. Kalau ini adalah number, dianggap measure. Ini akan menjadi number wall. Oke. Mari saya akan coba tambahkan country dan state ke row. Lalu saya akan coba lihat data penjualannya. Jadi di sini kita langsung dapat informasi tabular mengenai penjualan di berbagai state ya, atau kayak provinsi ini mungkin ya. Nah, di sini kita bisa mengubah tampilannya dalam bentuk tabular ke yang lain. Misalnya kita mau lihat dalam bentuk peta misalnya. Nah, dia bisa langsung otomatis tahu. Ini peta dalam bentuk pointer ya. Dia juga bisa dalam bentuk kayak semacam coba kita lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi dia bukan pointer tapi lebih ke suatu area. Jadi karena ini ada state, kita bisa area ini adalah Jawa Barat, ini adalah Jawa Timur. Bisa langsung terlihat. Di sini pun kita bisa mengubah-ubah style dari peta tersebut. Di sini kita bisa ubah ke mode satelit misalnya. Wah, ini kan cukup bagus kan? Kita bisa zoom out. Nah, cukup menarik kan? Bisa kelihatan Indonesia dan sudah lengkap gitu loh. Kota-kotanya juga sudah ada. Anda juga bisa zoom sampai ke level kota misalnya. Anda bisa ubah dalam bentuk outdoor. Nah, ini juga cukup cakep. Anda bisa dalam bentuk normal misalnya. Atau dark. Mungkin saya akan coba pilih outdoor ya, kayaknya lebih cakep di sini. Di sini juga ada pilihan-pilihan lainnya. Jika Anda mau lihat city, water level, dan subway juga ada. Hebat ya. Ada street juga, kalau nggak salah dia ada street juga dia. Ini ada street, highway, dan roads ya. Oke, berikutnya saya akan coba membuat sheet lagi satu-satunya. Ini mungkin saya akan namakan by city misalnya. Jadi di sini saya akan menambahkan city. Sorry. Lama. Salah dia. Oke, ini city-nya. Lalu saya akan menambahkan penjualannya misalnya. Lalu saya akan coba menambahkan customer-nya misalnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang banyak itu dari kota Jakarta mungkin ya. Oke, ini sudah saya buat. Sekarang saya akan coba membuat dashboard ya. Jadi di sini dia juga ada dashboard. Jadi dashboard itu adalah kumpulan dari sheet. Di sini sudah terlihat sheet-nya. Di sini dia bisa tile atau floating. Kalau tile itu dia langsung otomatis lah di set. Sementara saya lebih suka mungkin floating ya. Kita bisa lebih fleksibel. Saya akan tambahkan region dulu di sini. Saya akan coba perbesar. Oke. Saya juga tambahkan city. Nah, ini bisa lihat. Kita juga bisa tambahkan filter ya. By city misalnya.
Nah, by default kalau kita mau filter dia hanya berlaku di sini saja. Misalnya, saya hapus, lihat Jakarta saja. Nah, dia hanya melihat Jakarta saja. Tapi bagaimana kalau kita mau apply-nya ke dua buah sheet ini? Nah, bisa. Kita bisa set ke apply ke worksheet mana. Kita bikin selected. Kita set juga worksheet yang saat tadi. Maka dia hanya berlaku juga ke kota ini saja. Jika kita tambahkan Surabaya misalnya. Nah, dia akan nambah. Di sini juga ke Bandung, nah bisa nambah juga. Jadi dengan menambahkan ini, filternya berlaku di semua sheet bisa. Lalu juga dia ada feature lainnya yang bernama story ya. Jadi story ini Anda bisa membuat semacam suatu cerita, Anda bisa membuat komen ya. Misalnya saya tambahkan sini reportnya by region. Di sini saya namakan misalnya report penjualan by region saya. Lalu di sini saya juga bisa menambahkan story-nya berikutnya. Ini adalah report penjualan by city in table. Nah, di sini kita bisa menambahkan komen ya. Kita bisa drag add testing saja. Jadi di story ini juga kita bisa menambahkan komentar-komentar. Bagus lagi dia juga bisa menambahkan komentar di peta. Jadi misalnya saya mau menambahkan di sini nih. Saya bisa annotate by point misalnya. By area misalnya. Saya bisa menanya kenapa Jawa Tengah kosong. Nah, ini bisa dia langsung tahu nih. Jadi nanti misalnya bosnya melihat report ini dia bertanya, ini kenapa kosong? Coba dilengkapi dong. Oh, datanya mungkin kurang lengkap atau up to date gitu. Oke, jadi berikut tadi demo singkat saya mengenai Tableau. Jadi saya sudah mencontohkan bagaimana cara import data dari Excel, buat worksheet, buat dashboard, dan membuat story. Anda juga bisa melihat contoh-contoh sampel report dari Tableau Server kalau Anda mau pelajari yang lebih feature yang lebih canggih ya. Anda bisa pelajari dari sana. Ya, saya harapkan ya kalau Anda sudah tidak bingung lagi lah mengenai Tableau Server ya, dan Anda bisa memanfaatkan feature-feature petanya yang cukup canggih ya. Kalau tabular biasa sih udah cukup lumrah ya. Ini di Excel pun juga bisa. Tapi kalau dengan peta ini mungkin ya cukup canggih sih, dia bisa mengenali kota-kotanya. Oke, sekian, terima kasih.